Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik sekalian, jumpa lagi bersama Sulbar Belajar. Kita berbagi bersama terkait dengan materi Google Classroom. Pada part ke-7 ini, insya Allah kita akan berbagi bagaimana cara menambah anggota di kelas kita atau siswa di kelas kita. Kemudian yang kedua, bagaimana cara siswa secara mandiri menggabungkan dirinya ke dalam kelas Bapak Ibu guru sekalian. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, jika channel ini bermanfaat, tutorial ini sangat berguna buat Bapak Ibu sekalian, silakan di like, kemudian di share, dan jangan lupa Bapak Ibu silakan di subscribe dan klik gambar loncengnya agar nanti Bapak Ibu tatkala ada update video atau ada video terbaru dari channel Sulbar Belajar, Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan notifikasi terkait dengan video terbaru tersebut. Oke Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Seperti biasa, setelah kita login menggunakan akun Google Classroom kita, nah bagaimana cara Bapak Ibu untuk menambah anggota atau siswa ke dalam kelas kita. Jadi di bagian menu atas ini ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, dan nilai. Oke, tentunya kalau kita akan menambah siswa, itu masuk di bagian anggota. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa untuk menambah siswa itu ada dua model. Yang pertama adalah guru ya menambah secara langsung ke dalam kelasnya, ya, mengundang siswa. Kemudian yang kedua adalah siswa secara mandiri bergabung dengan kelas yang Bapak Ibu buat. Oke. Nah, sekarang kita dulu masuk ke tahap yang pertama atau cara yang pertama, yaitu bagaimana seorang guru mengundang siswa untuk bergabung ke dalam kelasnya. Nah, kalau kita lihat di bagian siswa ini, itu belum ada siswa yang masuk Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang kita tinggal klik tanda tambah ini. Undang siswa. Nah, kemudian kita ketik nama atau email yang sudah tentunya Bapak Ibu tahu ya. Silakan nanti Bapak Ibu mengumpulkan email siswa secara keseluruhan, ya, apakah lewat WA atau lewat membuat Google formulir untuk siswa mengisi formulir tersebut dan menyampaikan alamat emailnya. Silakan Bapak Ibu, itu teknik Bapak Ibu semua ya, bagaimana cara mendapatkan email siswa. Misalnya saya coba masukkan satu email, ya, misalnya ini email yang pertama di atas ini, saya copy. Nah, kemudian saya tambahkan. Oke, saya masukkan emailnya. Nah, saya tinggal klik di bagian bawah ini, hasil penelusuran. Saya klik, kemudian saya klik undang. Oke. Nah, secara otomatis Bapak Ibu, ini akan masuk ke dalam daftar siswa kita. Tetapi ini masih buram ya, ini masih buram. Karena kenapa? Siswa ini baru sebatas diundang. Siswa tersebut belum menyetujui untuk bergabung dengan kelas Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita akan masukkan banyak siswa? Ini kan tadi baru satu siswa ya. Kan kalau misalnya kita menginput satu siswa seperti itu agak repot, ya kan? Anggaplah bahwa siswa kita 36 siswa dalam satu rombel, kita harus masukkan satu-satu ke dalam kelas kita. Nah, jadi tekniknya adalah Bapak Ibu silakan copy semua alamat emailnya siswa kita. Misalnya kayak seperti sekarang ada di Excel ya. Saya copy misalnya sampai di sini. Oke. Kemudian saya Ctrl C. Nah, atau saya copy ya, klik kanan, copy. Mana nih kopinya? Ya, copy. Bukan T Bapak Ibu ya. Copy.
Nah, kemudian ditambah undang siswa. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal paste ya. Klik kanan, tempel atau paste. Nah, otomatis nanti di bagian bawah akan muncul lagi hasil penelusuran. Oke, kita klik. Nah, jumlahnya berapa ini Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 orang siswa. Nah, tadi yang kita pilih kan 8 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi 8 siswa. Oke. Setelah itu Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu klik undang. Oke, saya ulang ya, saya batal dulu. Yang pertama Bapak Ibu lakukan dulu adalah silakan Bapak Ibu mengcopy. Oke, saya copy yang daftar email siswa yang sudah kita dapatkan. Kemudian di copy Ctrl C ya. Oke, saya ulang. Ya, klik kanan, copy. Nah, kemudian kita masuk kembali di web kelas kita ini yang classroom-nya. Klik undang siswa. Kemudian klik kanan tempel atau paste. Nah, nanti akan muncul di bagian bawah hasil penelusuran. Ini kita klik. Nah, sekarang kita lihat berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, sejumlah dengan siswa yang kita copy tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, setelah itu klik undang. Nah, secara otomatis Bapak Ibu, siswa yang tadi sudah kita masukkan itu akan masuk ke dalam daftar undangan kita. Jadi nanti otomatis akan masuk ke dalam email siswa terkait dengan undangan kelasnya kita. Sebagai contoh Bapak Ibu ya, kita coba buka alamat email ini dulu. Alamat email siswa ini. Oke. Saya copy dulu. Saya buka Gmail-nya. Kemudian saya tambahkan akun lainnya. Wow, keren. Kemudian gunakan akun lain. Oke, saya paste tadi di sini. Klik berikutnya. Nah, kemudian passwordnya ya. Oke. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini sepertinya adalah ini adalah alamat email baru ya, yang belum pernah dibuka, barusan dibuka kali ini. Makanya tampil seperti ini ya kalau di akun Google. Terima. Oke. Nah, ini sudah masuk. Wah, ada undangan masuk ya Bapak Ibu ya. Ini ada undangan masuk nih. Saya buat 100% dulu ini. Oke. Nah, ini ada undangan masuk Bapak Ibu. Ya, undangan dari Bapak Ibu sekalian tadi ya, kelas yang kita buka. Ini undangan masuk ke siswa. Nah, sekarang kita cek. Nah, kalau misalnya siswa ingin bergabung, tinggal diklik gabung. Oke. Jadi ada informasi di sini. Ada email ya masuk dari workshop@smk ya, mengundang Anda untuk ke kelas yang kita buat tadi ini, kelas yang tempat menggabungkan mereka. Ya. Kemudian setelah itu kita klik gabung. Ya, jadi nanti akan mengklik gabung ya untuk bergabung dengan kelas. Nah, ini sebagai siswa. Jadi pada saat nanti siswa sudah mengklik gabung akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Ya, Abdul Haris. Nah, tinggal klik lanjutkan. Nah, dia akan mengklik saya seorang siswa. Oke. Nah, tinggal klik gabung. Tunggu beberapa saat. Nah, Bapak Ibu, ini sudah masuk ya. Nah, secara otomatis semua
apa yang Bapak Ibu masukkan ke dalam kelasnya itu akan tampil di siswa seperti kemarin ini materi, penugasan sampai ulangan harian. Nah, bagaimana kondisi di kelas guru? Ya, kita lihat di sini. Nah, secara otomatis ya ini sudah aktif ya. Jadi dia sudah berwarna hitam gelap ini, beda dengan yang agak buram ya. Jadi ini sudah aktif bergabung dengan kelas kita. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana kalau misalnya siswa yang akan mendaftar sendiri atau bergabung sendiri di kelas kita. Nah, caranya adalah Bapak Ibu tinggal nanti klik bagian forum ini. Ini ada kode kelasnya seperti yang saya jelaskan di part 1 kemarin ya. Video kita yang di part 1. Tinggal kita klik ini. Nah, ini kemudian dibagi ke grup siswa, ke grup WA atau apa saja itu. Yang penting kemudian siswa tahu kelasnya, kode kelasnya. Oke, saya coba menggabungkan. Saya Ctrl C dulu. Nah, saya buka browser lain. Firefox. Oke. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kode kelas ini dibagikan ke siswa yang akan bergabung dengan kelas kita. Jadi bukan kita yang menggabungkan mereka, tetapi mereka siswa kita yang akan secara mandiri bergabung dengan kelasnya kita. Oke. Sekarang saya coba masuk Gmail. Kemudian saya paste, klik berikutnya. Oke, sama akun baru. Ya, sekarang Bapak Ibu, saya akan mencoba masuk di Classroom. Oke, di sini ada siswa ya, masuk di Classroom-nya. Bisa juga langsung mengetik di bagian sini, classroom.google.com ya. Jadi bisa lewat ini langsung mengetiknya, bisa juga lewat bintang titik 9 ini. Saya klik di sini. Nah, kalau misalnya dia siswa kita baru pertama kali masuk di Google Classroom menggunakan email ini, maka nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya, tampilan Google Classroom. Nah, sekarang tinggal kita klik lanjutkan. Kemudian karena dia adalah siswa, ya saya adalah siswa sekarang ya, maka saya klik saya seorang siswa. Oke. Nah, kemudian bagaimana caranya saya sebagai siswa untuk bergabung dengan kelas Bapak Ibu guru? Nah, caranya adalah tadi kan sudah dibagikan ya. Jadi kode kelas ini tadi yang Bapak Ibu sampaikan ya, dibagikan ke siswa. Kemudian di copy dan itu dimasukkan di bagian classroom mereka dengan cara klik tanda tambah di sebelah kanan atas. Kemudian gabung ke kelas ya. Saya ulang, tanda tambah kanan di atas, kemudian gabung ke kelas. Kemudian dimasukkanlah kode kelas yang tadi. Saya kebetulan tadi copy ya, tinggal dipaste saja. Oke, jadi kode kelas yang Bapak Ibu tadi miliki yang ini, ya kan ini, itu harus dimasukkan di bagian kode kelas gabung ke kelas ini. Oke, saya klik gabung. Kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sudah bergabung di kelas 10 TKJ 1 yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Ya. Oke, ini tugas kelasnya. Oke, sama ya, sudah masuk semua tugasnya. Ya, kemudian dia hanya bisa melihat temannya ya. Jadi kalau misalnya teman sekelasnya sudah aktif semua yang tadi, ya itu akan kelihatan semua Bapak Ibu di sini. Oke. Nah, termasuk nama Bapak Ibu guru yang di atas. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya, perbedaan kalau sebagai login sebagai guru itu ada tambahan di belakangnya ada nilai ya, nilai. Kemudian kalau di sisi siswa itu nggak ada nilai.
Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat masuk di bagian guru ya, anggota. Kita lihat apakah siswa tadi atas nama siapa ya tadi ya? Kita lihat namanya Adelia Imran ya. Oke, Adelia Imran SMK 2. Kita lihat apakah dia sudah aktif atau belum. Nah, ya kan? Ini Bapak Ibu. Adelia Imran ini udah warna hitam gelap. Jadi, Bapak Ibu sekalian, itu dua cara bagaimana siswa kita bisa bergabung dengan kelas kita. Cara pertama tadi adalah Bapak Ibu yang mengundang mereka untuk bergabung. Kemudian cara yang kedua adalah Bapak Ibu membagikan kode kelas ini ke siswa kita, dan siswa nanti akan bergabung di classroom kita dengan masuk di classroom mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu mengundang dari siswa, ternyata ada yang keliru nih. Ya, ini ya, misalnya ini ya, ini kayaknya bukan anggota siswa kita. Ya, anggaplah bahwa ini belum aktif ya. Ini belum diaktifkan kan, karena masih kabur, masih buram. Tinggal Bapak Ibu klik, ini bukan anggota siswa kelas kita, yang ini salah masuk misalnya. Kemudian pilih tindakan, kemudian keluarkan. Oke, kita keluarkan. Nah, terus bagaimana kemudian dengan siswa yang sudah aktif? Ya, anggaplah bahwa kita baru masuk di kelas ini, baru buka kelas dan mereka sudah gabung semua. Ternyata siswa ini bukan siswa yang ada di kelas itu. Ya. Nah, caranya gimana menghapusnya? Sama Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu klik kotak ini, dicek list ya, kemudian keluarkan. Ya. Dikeluarkan. Jadi sama kasusnya Bapak Ibu ya. Jadi baik yang masih buram seperti ini atau yang sudah aktif, itu bisa kita kasih keluar dari ruang kelas kita kalau misalnya siswa tersebut ternyata bukan siswa yang layak atau yang harus digabungkan dalam kelas yang kita buat Bapak Ibu sekalian. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu, bagaimana cara menambah anggota atau siswa di kelas kita, dan bagaimana cara mengeluarkan atau menghapus siswa di kelas kita. Oke, demikian sebelum saya akhiri, sekali lagi Bapak Ibu, jika video tutorial ini bermanfaat, silakan Bapak Ibu subscribe, kemudian di like dan di share ke kawan-kawan yang lain, sehingga kemudian teman-teman pendidik yang lain pun bisa belajar bersama dengan channel Sulbar Belajar, dan bisa menambah pengetahuan kita, bisa menambah kompetensi kita, yang insya Allah kemudian bisa kita terapkan dalam membina anak didik kita. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.